obat-obat tadi yang bisa kita lakukan agar tanaman cabai kita itu bisa aman, baik itu serangan jamur, patek, atau terserang lalat buah untuk sahabat tani. Dan perlu untuk sahabat tani, untuk pengobatannya, ini untuk sahabat tani, untuk musim-musim seperti ini bisa kita lakukan 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggunya untuk sahabat tani. Jadi pengobatan itu harus rutin supaya tanaman cabai itu tidak mudah terserang patek. Konditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di lokasi tanaman cabai, dan ini untuk sahabat tani, ini adalah milik saya sendiri dan baru kita lakukan pemanenan 2 kali untuk sahabat tani. Dan banyak teman-teman kita itu banyak yang mengalami kegagalan panen dikarenakan cabainya itu terserang yaitu patek untuk sahabat tani, sehingga kalau tidak bisa mengobati maka akan fatal untuk sahabat tani. Dan bisa kita lihat untuk sahabat tani kondisi tanaman cabai yang sekarang kita lakukan yaitu pengobatan 2 hari yang lalu untuk sahabat tani. Nah, seperti ini kondisinya cabai saya yang sudah beberapa kali kita lakukan pengobatan, dan alhamdulillah bisa kita lihat untuk sahabat tani semuanya ini aman dari serangan hama patek untuk sahabat tani. Cuma ada 1-2 saja yang terserang hama patek. Nah, seperti ini kondisinya cabai saya di musim-musim yang sangat ekstrim seperti ini. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat untuk yang ada di sekitarnya. Nah, ini. Cabai yang saya tanam ini adalah cabai lokal. Nah, walaupun cabai yang kita tanam ini cabai yang pembibitannya itu kita buat sendiri, alhamdulillah buahnya itu masih cukup lebat. Nah, seperti ini kondisinya untuk sahabat tani. Nah. Dan ini nanti 2 hari lagi akan saya lakukan yaitu pemanenan untuk sahabat tani. Nah, seperti ini kondisinya. Sekarang sudah ada 1-2 yang sudah matang untuk sahabat tani. Dan bisa kita lihat untuk tanaman cabai yang ada di sekitarnya untuk sahabat tani. Nah, cabainya itu yaitu besar dan lancap. Nah, bisa kita lihat walaupun cuaca yang sangat ekstrim, tetapi alhamdulillah untuk cabainya ini aman dari serangan patek atau jamur. Cuma ada 1-2 saja yang terserang, dan nanti akan saya berikan penjelasan tentang bagaimana cara mengatasi tanaman cabai yang terserang patek yang mengakibatkan petani-petani kita itu mengalami kegagalan untuk sahabat tani. Bisa kita lihat untuk sahabat tani. Nah, alhamdulillah buahnya cukup lebat.
ini baru pemupukan 3 kali, dan untuk penyempraian sekali lagi ini sudah saya lakukan. Untuk penyempraiannya itu 1 minggunya itu 2 kali sampai 3 kali untuk sahabat tani. Kalau musim-musim seperti ini, musim yang sangat tidak menentukan, sehari panas sehari hujan, nah itu yang menyebabkan tanaman cabai itu mudah sekali terserang, itu baik patek maupun keriting untuk daunnya untuk sahabat tani. Tapi alhamdulillah ini bisa kita lihat sendiri kondisi tanaman cabai saya ini. Dan cabai yang saya tanam ini ada sekitar 4.000 untuk sahabat tani. Nah, bisa kita lihat untuk penampakannya hari-hari ini. Buahnya cukup bagus. Ini adalah cabai lokal sekali lagi. Dan ini nanti saya jelaskan obat-obat apa saja yang saya gunakan untuk mengatasi tanaman cabai di cuaca ekstrim seperti ini. Nah, ini akan saya perlihatkan untuk sahabat tani obat-obat yang biasanya saya gunakan pada waktu musim yang tidak menentu ini. Nah, ini untuk sahabat tani. Nah, akan saya jelaskan bagaimana agar tanaman cabai kita itu tidak mengalami busuk buah, patek, atau daunnya itu keriting sehingga tidak berbuah. Dan alhamdulillah ini buahnya cukup bagus, walaupun sedikit keriting untuk sahabat tani. Tetapi bisa kita lihat untuk sahabat tani semua kondisinya yaitu seperti ini. Nah, bisa kita lihat semua sangat bagus. Dan ini saya akan jelaskan obat-obat yang saya gunakan untuk mengatasi tanaman cabai ini untuk sahabat tani. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama, saya untuk mengatasi agar tanaman cabai itu tidak terserang patek, untuk funginya saya menggunakan yang pertama yaitu Dakozim 80 WP. Ini untuk sahabat tani. Ini ada gambarnya cabai yang terkena patek lah seperti ini. Dan untuk dosis penggunaan dalam 16 liter ini kita bisa menggunakan dengan dosis 3 sendok atau 2 sendok dalam 16 liter airnya untuk sahabat tani. Nah, ini fungisidanya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, kita menggunakan untuk mengatasi tanaman cabai agar tidak terserang patek, yaitu turbinol. Nah, seperti ini obatnya. Nah, ada gambarnya seperti ini sahabat tani. Ini adalah fungisida. Terus untuk penggunaan dalam 16 liter air itu 1 tutupnya ini cukup untuk sahabat tani. Dan yang ketiga yaitu fungisida Ditan 80 WP. Untuk 16 liter air itu kita menggunakan 2 sendok sampai 3 sendok untuk sahabat tani. Ketiga fungisida ini kita campur. Jadi dalam 16 liter air itu untuk Dakozimnya ini bisa 2 sendok sampai 3 sendok, dan untuk Ditannya juga sama 2 sendok sampai 3 sendok. Dan untuk turbinolnya ini 1 tutup. Ini kita masukkan ke dalam seng atau tempat seperti ini untuk sahabat tani, lalu kita campur. Jadi ketiga fungisida ini kita campur dalam pengaplikasinya untuk sahabat tani ini. Dan untuk jangan lupa untuk sahabat tani, karena musim-musim ini adalah musim cuaca yang sering hujan, maka jangan lupa menggunakan yaitu perekat, agar nanti kalau hujan itu
tidak mudah luntur karena terkena hujan atau terkikis oleh air, sehingga pengobatan kita itu tersia-sia. Jadi untuk sahabat tani semua, untuk pengobatan di musim-musim penghujan, pengobatan apapun saja itu kita harus menggunakan yaitu pembasah atau penembus untuk sahabat tani. Nah, seperti ini. Nah, untuk 16 liter air itu biasanya kita menggunakan 2 sampai 3 tutupnya ini sahabat tani. Dan untuk mencegah daripada lalat buahnya, karena di musim-musim penghujan ini banyak tanaman cabai kita itu busuk, dan itu akhirnya itu jatuh untuk sahabat tani. Dan alhamdulillah cabai-cabai kita yang kita obati dengan menggunakan yaitu Curakron ini adalah untuk mengatasi agar tanaman cabai kita itu tidak terkena serangan lalat buah, yaitu dengan menggunakan Curakron. Untuk dosisnya 16 liter air itu kita menggunakan 1 tutupnya ini untuk sahabat tani. Ini. Dan juga kita menggunakan untuk serangan trip pada tanaman cabai itu kita menggunakan yaitu Dimolis. Nah, seperti ini untuk obatnya. Ini bisa mengendalikan tanaman cabai itu dari daunnya itu keriting untuk sahabat tani. Sehingga obat-obat nanti itu bisa kita campurkan dalam 16 liter untuk sahabat tani. Dan di waktu-waktu pembuahan ini jangan lupa untuk sahabat tani, kita menggunakan yaitu Gandasil B. Ini agar nanti untuk buahnya itu bisa lebat. Jadi jangan ketinggalan untuk sahabat tani. Untuk 16 liter air kita menggunakan 2 sendok. Nah, ini obatnya untuk sahabat tani. Ini adalah untuk memperlebat daripada tanaman cabai yang sedang pembungaan. Nah, kita menggunakan ini. Jadi untuk obat-obat tadi yang bisa kita lakukan agar tanaman cabai kita itu bisa aman, baik itu serangan jamur, patek, atau terserang lalat buah untuk sahabat tani. Dan perlu untuk sahabat tani untuk pengobatannya. Ini untuk sahabat tani. Untuk musim-musim seperti ini bisa kita lakukan 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggunya untuk sahabat tani. Jadi pengobatan itu harus rutin supaya tanaman cabai itu tidak mudah terserang patek. Dan perlu untuk sahabat tani ketahui, apabila ada tanaman cabai itu yang terserang patek 1 atau 2, itu harus segera kita ambil agar nanti tidak menular yang ada di sekitarnya. Jadi walaupun kita obati buah cabai yang terserang patek, itu juga harus kita ambil. Nah, seperti ini ada 1, 2 contohnya ini. Nah, ini. Jadi kita ambil. Nah, ini adalah contoh salah satu tanaman cabai yang terserang patek. Kalau kita biarkan dan kita tidak obati, maka seluruhnya tanaman cabai ini akan mengalami terserang patek semua. Karena penyerangan patek ini adalah sangat cepat. Satu lahan itu 1 minggu itu sudah terserang semuanya. Dan kalau sudah terlanjur parah, maka pun itu akan sulit. Jadi kita kontrol tiap minggu sampai itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Apabila ada tanaman atau buah cabai itu yang terserang patek, harus kita buang jauh-jauh. Jadi kita untuk membuangnya itu jangan di lokasi ini. Ini bisa menyebabkan nanti penularan di tanaman cabai-cabai yang ada di sekitarnya untuk sahabat tani. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat tani, bagaimana cara mengatasi tanaman cabai yang terserang patek atau terkena cuaca ekstrim atau terkena serangan lalat buah untuk sahabat tani.
Jadi apabila kita lakukan pengobatan dengan rutin, kemungkinan besar tanaman cabai kita itu masih aman untuk serangan pateknya, lalat buahnya, maupun daun-daunnya itu keriting untuk sahabat tani. Karena cuaca ini cuaca yang sangat-sangat buruk, sehingga petani di daerah saya ini sudah banyak yang mengalami kegagalan yang disebabkan yaitu terserang patek. Itu banyak yang petani-petani kita itu tidak bisa mengatasi dikarenakan kurang rutinnya dalam pengobatannya untuk sahabat tani. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk sahabat tani tentang pengobatan tanaman cabai yang terserang patek maupun yang terserang lalat buah untuk sahabat tani. Dan apabila nanti untuk sahabat tani bisa memberikan masukan apa yang saya jelaskan ini, apabila ada kekurangannya mohon nanti bisa komen dan sebagainya untuk sahabat tani. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bagaimana petani kita itu bisa mengatasi tanaman cabainya kalau terserang patek atau terserang lalat buah. Nah, bisa kita lihat untuk sahabat tani lah seperti ini. Kondisinya sudah saya sampaikan tadi, sangat bagus sekali. Ini adalah cabai lokal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.